Halo semuanya, balik lagi di channel Ketika Kamu Belajar. Akhir-akhir ini, begitu banyak beberapa generasi yang diperbincangkan. Salah satunya yaitu generasi Alpha. Generasi Alpha merujuk kepada sekelompok anak-anak yang lahir sekitar tahun 2010 hingga pertengahan 2020-an. Mereka merupakan generasi pertama yang tumbuh dalam era digital yang sangat terkoneksi. Generasi Alpha juga dianggap memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu teknologi dan digital literasi yang tinggi sejak dini. Mereka tumbuh dalam lingkup yang kaya teknologi, sehingga memiliki literasi digital yang tinggi sejak dini. Kemudian, kemampuan beradaptasi dan multitasking lebih baik. Kehadiran teknologi sejak awal hidup mereka membantu mereka mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Keterampilan multitasking mereka juga cenderung lebih baik, sebagian karena eksposur yang dini terhadap teknologi. Mereka juga fleksibel dan adaptif, di mana kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan teknologi. Mereka juga kreatif dan inovatif. Akses mereka terhadap beragam sumber informasi dan alat kreatif membantu perkembangan keterampilan kreatif. Kelebihan generasi Alpha ini, mereka terbuka terhadap keanekaragaman. Lingkungan global dan akses internet memperluas wawasan mereka, meningkatkan keterbukaan terhadap keanekaragaman budaya dan global. Mereka juga memiliki keterampilan sosial melalui teknologi. Meskipun terhubung secara digital, mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial dan hubungan interpersonal melalui platform online. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap generasi memiliki karakteristik unik dan hasilnya dapat bervariasi di antara individu-individu dalam generasi tersebut. Sementara generasi Alpha yang memiliki banyak kelebihan, ada beberapa potensi kekurangan yang dapat muncul. Mereka ketergantungan pada teknologi. Karena tumbuh dalam lingkungan teknologi, ada resiko ketergantungan berlebihan pada perangkat digital, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas luar ruangan dan interaksi sosial langsung. Timbulnya gangguan perhatian. Paparan konstan terhadap informasi digital dapat meningkatkan resiko gangguan perhatian dan kesulitan dalam mempertahankan fokus. Kurangnya keterampilan interpersonal. Meskipun terhubung secara digital, generasi Alpha mungkin menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan interpersonal langsung karena interaksinya yang lebih sering terjadi melalui layar. Adapun potensi risiko keamanan online. Paparan terhadap internet sejak dini dapat meningkatkan risiko keamanan online, seperti privasi yang terancam dan penyalahgunaan informasi pribadi. Dan kemungkinan overstimulasi. Dalam era informasi yang cepat, generasi Alpha mungkin menghadapi risiko sesak informasi dan overstimulasi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Seperti halnya dalam setiap generasi, dampak dari faktor-faktor ini dapat bervariasi antara individu dan sangat tergantung pada faktor-faktor lain seperti pendidikan, lingkungan keluarga, dan pengelolaan penggunaan teknologi. Bagaimana generasi Alpha dapat menjadi agen perubahan dan inovasi di masa depan dengan keterampilan teknologi yang mereka miliki? Generasi Alpha memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan inovasi di masa depan dengan memanfaatkan keterampilan teknologi mereka. Beberapa cara mereka dapat mencapai hal ini yaitu dengan melibatkan
pendidikan inovatif, di mana memanfaatkan teknologi dalam pengalaman pendidikan untuk mempromosikan kreativitas, pemecahan masalah, dan pemikiran inovatif sejak dini. Kemudian, partisipasi dalam proyek kolaboratif. Mendorong kolaborasi dan proyek bersama di platform online untuk membangun keterampilan tim, solusi inovatif, dan pemahaman yang lebih baik tentang masalah global. Kemudian, mereka juga mengikuti bagaimana pengembangan aplikasi dan teknologi baru, di mana hal ini dapat merangsang minat mereka dalam pengembangan perangkat lunak, aplikasi atau teknologi baru yang dapat memberikan solusi untuk masalah sosial atau lingkungan. Mereka juga memanfaatkan kewirausahaan digital, yaitu dengan mengembangkan keterampilan kewirausahaan digital untuk menciptakan bisnis atau proyek inovatif yang memanfaatkan kebutuhan dan tren di dunia digital. Kemudian, penggunaan media sosial positif, di mana mereka memanfaatkan media sosial dengan cara yang positif untuk menyuarakan isu-isu penting, mempromosikan kebaikan, dan membangun komunitas yang mendukung. Mereka juga menerapkan pendidikan dan literasi digital, di mana mereka mengedepankan literasi digital dan kesadaran tentang keamanan online untuk meminimalkan risiko dan memastikan penggunaan teknologi yang positif. Dengan mendukung dan membimbing generasi alpha dalam pengembangan keterampilan ini, mereka dapat berkontribusi secara positif dalam membentuk masa depan yang inovatif dan berkelanjutan. Itulah sedikit bahasan mengenai generasi alpha. Untuk teman-teman, ingatlah selalu belajar, asah skill kalian agar bisa mengikuti perkembangan teknologi masa kini yang begitu pesat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe.